Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pengusaha dan juga dunia bisnis di Indonesia tidak perlu khawatir terkait dengan konstelasi politik jelang Pilpres dan juga Pileg di 17 April 2019. Menurut JK, dia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap akan stabil bila Jokowi terpilih kembali. Sementara menariknya, JK mengatakan bahwa dia tidak tahu akan seperti apa perekonomian Indonesia bila bukan Jokowi yang terpilih. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dalam acara CNBC Economic Outlook 2019 kemarin. Dia mengatakan aman-aman saja Pilpres hari ini, di lapangan aman-aman sajalah pemilu kita. Jadi pengusaha nggak perlu pindah ke Singapura, tenang-tenang aja. JK juga mengatakan bahwa ekonomi akan stabil di bawah Jokowi karena selama 4 tahun sudah terbukti. Nah, Jokowi menurut JK juga jauh dari sifat otoriter dan juga nepotis. Nah, kita akan ke slide selanjutnya untuk kita melihat seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia yang dikatakan stabil oleh JK tersebut. Nah, ukurannya adalah salah satunya terkait dengan realisasi investasi dan juga kepercayaan investor kepada dunia usaha, dunia bisnis di Indonesia. Nah, realisasi investasi dalam negeri di tahun 2018 lalu meningkat signifikan pemirsa dari tahun 2017 sebesar 25,3%. Ini artinya dari 262 triliun menjadi 328 triliun. Ini untuk PMDN. Namun harus diakui bahwa penanaman modal asing turun sebanyak 8,8% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Nah, secara keseluruhan investasi kita di tahun 2018 meleset dari target yang ditetapkan sebesar 765 triliun, yakni di angka 721 triliun. Nah, menurut mantan Menkeu atau Menteri Keuangan Khatib Basri, salah satunya karena efek pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga dana investasi keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia kembali ke negara-negara maju. Nah, ini juga berimbas pada pelemahan nilai tukar mata uang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi meskipun demikian, pemirsa, terjadi pertumbuhan investasi sebesar 4% dibanding tahun 2017 lalu. Nah, yang cukup menggembirakan adalah peringkat Indonesia yang naik dalam hal investment grade menjadi layak investasi atau menurut istilah lembaga rating S&P, Standard & Poor, dan juga Moody's, ini Indonesia ditempatkan dalam posisi stable. Nah, kita akan ke slide selanjutnya, ini terkait dengan Global Competitiveness Index. Indonesia mencatatkan kenaikan dalam Global Competitiveness Index dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di 2007 kita peringkat 47, sementara di 2018 Indonesia naik menjadi 45 dari 137 negara, ini di tahun 2018. Amerika Serikat nomor 1, Singapura tetangga kita nomor 2, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 38. Kita ya cukup lumayan lah, naik dari 47 menjadi 45. Nah, Competitiveness Index ini diukur dengan 98 subindikator. Nilai Indonesia dalam hal stabilitas makroekonomi, ukuran pasar, dan dinamika berbisnis ini cukup baik. Namun PR-nya juga banyak. Beberapa di antaranya adalah kelembagaan, sektor infrastruktur, dan juga kapabilitas inovasi. Pertumbuhan ekonomi pun 5,2%. Sementara prediksi untuk 2019 5,2% sama. Nah, di 2018 targetnya di APBN sebenarnya 5,4, namun meleset menjadi 5,2%. Nah, pertanyaannya kemudian, betulkah ekonomi kita akan stabil jelang Pilpres nanti, dan apa kira-kira alasan dari Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa perekonomian kita akan stabil di bawah Pak Jokowi karena Jokowi jauh dari sifat otoriter dan juga nepotis. Apa maknanya? Siapa sebenarnya yang disindir? Kita nanti akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Ahmad Baidowi, Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi Amin. Mas Baidowi, selamat malam. Malam. Nanti kita juga akan bergabung pemirsa dengan Ibu Diani Purbasari, Deputi 3 Kantor Staf Presiden atau KSP. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu Mas Roy Mandrei, Ketum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia melalui sambungan telepon. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Saya akan ke Mas Roy mungkin terlebih dahulu. Mas Roy, apa yang membuat Anda yakin bahwa perekonomian Indonesia akan stabil di bawah Pak Jokowi dan juga jelang Pilpres 2019 nanti? Ya, paling sederhana kalau kami pelaku usaha adalah melihat apa yang sudah dihasilkan saat ini dan apa yang menjadi optimisme terhadap hal-hal yang belum dihasilkan. Dua hal inilah yang seringkali akan dilihat oleh pengusaha untuk suatu penilaian bahwa memang sudah berjalan sesuai dengan harapan atau penilaian sudah berjalan sesuai penilaian yang baik dan bagus.
Jadi ya ini tentunya korelasinya banyak apa yang sudah dihasilkan dan apa yang optimisme yang masih akan dihasilkan. Dan ini tentunya menjadi sesuatu harapan bersama kami pelaku usaha dan juga bersama dengan pemerintah tentunya. Ya. Mas Roy, terkait dengan ini Anda sebagai pengusaha terkait dengan ease of doing business. Pemerintah selama ini selalu membanggakan bahwa ease of doing business mengalami peningkatan begitu. Apakah ease of doing business dari kacamata Anda sebagai pengusaha memang benar-benar meningkat? Ya, kalau untuk ease doing of business pasti sangat nyata dan sangat terlihat bahwa peningkatan itu signifikan. Ya, kita tahu bahwa memang untuk berbisnis di Indonesia ini yang tadinya begitu banyak peraturan, ya ribuan bahkan yang sudah pernah dideklar bahwa masing-masing daerah bisa ada ratusan sehingga lebih jumlahkan bisa puluhan ribu mungkin, tapi sekarang sudah dideregulasikan. Nah, dengan deregulasi ini tentu membuat ease of doing business ini akan meningkat. Ya, dan ini tentu tinggal diteruskan atau tinggal dilanjutkan dengan realita atau kenyataan-kenyataan yang tentu harus dimonitor dan disidak terus oleh pemerintah sehingga konkretnya sesuai dengan harapan. Baik, saya sekarang akan ke Mas Badowi terlebih dahulu, Pak Roy. Di studio juga sudah ada Ibu Deni Purbasari, Deputi 3 Kantor Staf Presiden. Bu Deni, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Badowi terlebih dahulu. Mas Badowi, menurut Anda apa sih sebenarnya makna yang disampaikan Pak JK kemarin kalau perekonomian Indonesia akan stabil di bawah Pak Jokowi, tapi dia tidak tahu kalau misalnya di bawah sebelah? Ya, Pak JK berbicara berdasarkan pengalaman selama 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, dan tadi kita dengarkan dari pelaku usaha kaitannya dengan iklim investasi maupun prospek perekonomian di Indonesia. Memasuki tahun-tahun politik tahun 2019 seperti ini kita lihat ya memang tidak ada gejolak yang berarti dalam bidang perekonomian. Itu membuktikan bahwa di Indonesia sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk politik itu tidak membuat khawatir para pengusaha, dan itu dipastikan. Walaupun misalnya di sosial media lagi banyak hoax, kemudian banyak masyarakat yang termakan hoax, ternyata tidak mengganggu stabilitas. Ya, ramenya politik hari ini, pemilu 2019, karena memang kecanggihan teknologi informasi yang memang lebih ramai di media sosial. Ternyata di bawah ya biasa-biasa saja, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah-daerah meskipun berbeda dukungan ya biasa saja, saling berrangkulan, tidak sepanas di media sosial. Dan memang patut disayangkan memang ada beberapa yang terpengaruh, tapi persentasenya kecil sekali yang terpengaruh terhadap isu hoax maupun fitnah. Baik. Kalau sekarang saya ke Bu Deni, kira-kira yang mendasari Pak JK mengatakan bahwa perekonomian kita akan stabil-stabil saja, pengusaha tidak usah khawatir, tidak perlu lari ke Singapura atau berinvestasi di Singapura, menjelang pemilu 2019 yang kita tahu banyak sekali gesekan, baik di sosial media maupun terkait dengan aksi-aksi massa di jalanan begitu. Apa yang mendasari Pak JK mengatakan itu? Saya pikir setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Badowi bahwa ini kita melihat perjalanan demokrasi kita cukup panjang. Dan kemudian tahun lalu kita menyelenggarakan Pilkada 117. Ternyata terbukti bahwa Pilkada itu pun berlangsung dengan sangat damai. Walaupun panas banget khususnya di Jakarta. Persis. Nah, jadi ini hanyalah katakanlah sebuah dinamika saja yang ada di masyarakat. Dan mungkin yang panas adalah yang di media sosial. Sedangkan di dunia real itu ternyata kan bisnis maupun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Bu Deni, kalau misalnya stabilitas perekonomian stabil, stabilitas bisnis stabil, tapi terkait dengan performa ekonomi Indonesia, ini toh juga ada catatan investasi kita di tahun 2018 melambat dan hanya tumbuh 4%, meleset dari target sebelumnya, kemudian pertumbuhan ekonomi juga meleset dari target 5,4 menjadi 5,15%. Bagaimana kemudian pemerintah, dalam hal ini KSP, meyakinkan publik bahwa kita tetap optimistis? Yang pertama adalah optimisme itu didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua adalah memang angka APBN itu disusun biasanya adalah pada saat bulan Agustus dan diketok
bersama-sama dengan DPR pada bulan Oktober. Seringkali konteks ekonomi yang dihadapi di tahun yang akan datang itu baru terkuak ketika kita menjalani tahun tersebut. Nah, pada tahun lalu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa harga minyak akan naik sedemikian tinggi dan kemudian di kuartal keempat turun lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa rupiah akan terdepresiasi sedemikian dan kemudian kita melihat kuartal 4 kemudian menguat lagi. Ini artinya karena faktor luar yang kita nggak punya kontrol atas itu. Saya akan mengatakan begini, faktor luar jelas mempengaruhi Indonesia, faktor domestik juga mempengaruhi Indonesia. Namun Indonesia karena small open economy dan kita tahu bahwa meskipun diversifikasi ekonomi sudah dilakukan, namun kita masih ekspor kita banyak berbasis komoditas yang dipengaruhi oleh pasar internasional. Baik, nanti saya akan tanyakan kepada Mas Roy apa yang kemudian membuat pengusaha baik itu dalam negeri maupun luar negeri tetap harus investasi di Indonesia bukan ke negara lain atau tempat lain. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya kembali ke Mas Roy Mandre, Ketum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Mas Roy, kenapa pengusaha, baik itu pengusaha lokal maupun pengusaha dari luar negeri, harus berinvestasi di Indonesia di tahun ini menjelang pemilu di bulan April 2019, Mas? Iya, kalau kita lihat berbagai bukti indikator ekonomi kita, dashboard ekonomi kita kan itu sangat menunjang ya. Kita berhasil menjaga inflasi dengan tingkat yang 3,2% plus minus 1%, itu pun sangat membantu untuk eskalasi investasi ataupun penjualan barang yang akan diinvestasikan di Indonesia. Kemudian juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 5,17 yang meningkat dari tahun lalu 5,07. Jadi poin-poin ini saya pikir tentunya menjadi suatu lirikan utama untuk tetap berinvestasi. Apalagi kita ketahui bahwa yang tadi dikatakan oleh pembicara Bu Deni dan juga apa yang kita ketahui dan kita ikuti bahwa memang optimisme di Indonesia itu dari waktu ke waktu jauh lebih baik. Mas Roy, kalau misalnya ganti pemerintahan, siapa yang berkuasa di Indonesia, apa yang paling Anda khawatirkan? Pelaku usaha sangat ya tentu kita akan berupaya menilai, tetapi tentunya kalau memang sudah baik dan berjalan, pertanyaannya itu yang seringkali muncul, apakah perlu diuji cobakan lagi dengan yang lain. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita semua. Kalau uji coba semuanya tentu masih bisa berhasil, masih bisa belum juga dapat berhasil, tetapi kalau yang memang sudah berjalan itu mestinya akan menjadi lebih utama untuk kita ikuti. Ya. Mas Roy Mandre, Ketum Aprindo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Kami akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan tanyakan ke Mas Baidowi, apakah kita punya waktu untuk uji coba? Kita akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Baidowi. Apakah kita punya waktu untuk, menurut istilah Mas Roy tadi, uji coba, Mas? Ya, uji coba kepemimpinan nasional itu ya jangan coba-coba gitu kan. Kalau ingin memastikan iklim investasi, iklim ekonomi tetap kondusif, ya tinggal melanjutkan tahapan yang sudah ada. Apa itu? Pak Jokowi selama 4 tahun sudah terbukti gitu kan. Meskipun kita akui di tahun 2018 itu ada penurunan, tapi kan bukan faktor politik, tapi faktor global. Ada perang dagang antara Amerika dengan Cina turut berpengaruh. Ada juga nilai penukaran dolar ke Amerika juga tinggi. Tapi kalau nggak coba, kita nggak pernah tahu kalau misalnya penantang ternyata lebih baik misalnya. Ya silahkan saja soal mencoba, tapi kami pastikan untuk urusan kepemimpinan nasional itu jangan coba-coba. Pastikan saja yang memimpin ini adalah orang yang kapabel, yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan track recordnya jelas gitu. Baik. Karena kalau uji coba bisa dilihat misalkan salah satu paslon menawarkan ada yang namanya program ekonomi OKOC misalkan. Tetapi ternyata di DKI Jakarta program itu ya tidak hebat, semulus yang dibangga-banggakan gitu. Ini salah satu hal yang dikritik dari pemerintahan Jokowi JK, salah satunya datang dari Mas Derajat Wibowo dari PAN, adalah bahwa di tahun 2015-2016 perekonomian yang tumbuh 1% hanya menciptakan lapangan kerja 290.000 sampai 340.000. Padahal di kondisi normal 1% pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa menciptakan 500.000
lapangan pekerjaan, Mbak. Kenapa begitu sedikit di tahun 2015-2016? Jadi kita harus lihat dulu konteks ekonomi tahun 2015 dan 16. Pada saat itu harga komoditas lagi jatuh-jatuhnya. Jadi itu harus dilihat dalam konteks, jangan hanya mengambil satu picture saja, yaitu satu spot tahun tertentu. Tetapi mari kita lihat dalam 4 tahun setengah Pak Jokowi memimpin, itu kita melihat bahwa penciptaan lapangan pekerjaan itu per tahun rata-rata sekitar 2,1 sampai 2,6 juta lapangan pekerjaan. Kalau selama periode itu rata-rata kita tuh tumbuh adalah 5%, ya dibagi saja 2,5 juta dibagi 5%. Yang terjadi adalah 500.000. Jadi up and down ini juga dinamis. Kita harus melihat industri apa yang tumbuh dan kemudian karakteristiknya apakah lebih labor intensif ataukah lebih capital intensif. Karena narasi kegagalan menciptakan lapangan kerja yang cukup ini selalu didengungkan. Nah, bagaimana kemudian Anda meyakinkan bahwa lapangan pekerjaan yang diciptakan di bawah pemerintahan Jokowi ini cukup? Kalau saya hanya melihat pada janjinya Pak Jokowi, Pak Jokowi berjanji 10 juta lapangan pekerjaan dan kita deliver. Dan kemudian angka pengangguran itu terus menurun, yang terendah selama 20 tahun terakhir. Tentu saja kita memiliki aspirasi untuk menurunkan pengangguran lebih jauh lagi, lebih rendah lagi, dan kita ingin mereka yang bekerja itu adalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang produktif, yang memberikan upah atau pendapatan yang cukup bagi para pekerja. Apa yang ingin, terakhir Mas Badawi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat bahwa perekonomian kita, bisnis kita akan run as usual walaupun kita punya Pilpres nanti di bulan April? Ya, pengalaman politik di Indonesia juga cukup panjang. Jadi berbeda kita misalkan waktu itu di era reformasi sempat ada gejolak, tapi setelah itu meskipun Pilpresnya nuansanya panas, tetapi ternyata iklim ekonominya tetap kondusif. Gitu. Terakhir, Mbak. Kalau menurut saya adalah kontinuitas dari kebijakan itu sangat penting. Dan saya melihat kita sudah memiliki momentum. Kita tinggal melanjutkan dengan sekali lagi mungkin inisiatif-inisiatif baru yang lebih berani. Jangan kita bereksperimen lagi misalnya saja mengubah kementerian dan lembaga dan banyak sekali membongkar, maaf ya ini tim ekonomi. Karena saya sudah di dalam menjalani hampir 9 tahun perjalanan ini. Nah kemudian harus belajar lagi. Kita tidak bisa zigzag, kita bisa mencontoh negara-negara yang sudah berhasil secara kontinu melakukan perbaikan. Tentu saja tidak ada gading yang tak retak, tetapi intinya adalah capaiannya sudah banyak, tapi kerja memang belum selesai dan harus dilanjutkan. Terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Demikianlah akhir dari Prime Talk kali ini pemirsa. Saya Rory Asyari undur diri, setelahnya Anda bisa menyaksikan Kick and Dig. Sampai jumpa. Terima kasih.